Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanan dari rumah ke sini? Cukup menyenangkan ya? Ya, nikmati aja perjalanan kita. Apa saja yang kita lakukan itu kita nikmati sehingga apa? Kita tidak gampang jenuh, kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Dinikmati, atau dinikmati. Baik, kalian ketemu saya lagi sekarang ini di dalam channel YouTube Matematika itu mudah dan indah. Ya. Matematika itu mudah dan indah. Memang matematik itu kalau sudah dipahami menggunakan logika, maka segala sesuatunya menjadi mudah dan indah. Maka itu belajar matematik perbanyaklah memakai logika, ya, memakai logika. Kali ini saya akan membahas materi kelas 10, matematika wajib bab ketiga, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seri yang kedua ya, karena yang pertama kemarin sudah, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Kali ini kita akan bahas sistem pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada 3 macam ya. Macamnya seperti yang berikut ini. Perhatikan itu ada linear-linear, ada linear kuadrat, ada kuadrat-kuadrat. Ya. Baik, yang pertama kita bahas yang linear-linear. Ya. Sebelum itu kembali kita bahas atau kita sampaikan kalimat hikmah atau kalimat motivasi atau cerita tentang seseorang yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Kali ini saya mengambil sebuah cerita dari seorang yang sudah sukses. Saya tidak usah sebut namanya ya. Ambil aja hikmahnya ini, bahwa dulunya ketika sekolah SD ada seorang anak itu sambil sekolah dia jualan permen gitu ya. Jualan permen untuk teman-temannya gitu dia. Teman sekelasnya, teman sekolahnya gitu ya. Dia jualan setiap hari seperti itu gitu. Karena pengalaman seperti itu, maka memunculkan pengalaman yang baik bagi anak itu, yaitu yang pertama mental yang baik. Dia tidak malu kepada temannya jualan di sekolah gitu. Kalau saya menemukan anak seperti ini, saya pasti akan mendukungnya dengan cara membeli jualannya. Walaupun saya tidak butuh barangkali ya, tapi saya tetap akan beli. Untuk apa? Untuk menyemangati dia. Gitu. Karena saya suka sekali dengan anak yang tidak gampang menyerah. Ya, karena anak tadi itu ternyata anaknya orang yang tidak mampu. Ya. Orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Dia sekolah itu jualan permen untuk nambah-nambah nambah-nambah biaya untuk sekolahnya. Terus dia mentalnya bagus, dia akhirnya punya pengalaman untuk jualan, jadi sales gitu. Maka setelah besar menghadapi segala sesuatu dia menjadi terbiasa ya. Dia mikir ada seperti ini, oh saya akan jualan begini. Dia ada seperti ini, saya akan jualan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya orang ini menjadi orang yang sukses gitu. Dia punya bank gitu. Sukses kan? Dia punya pabrik mie gitu ya, pabrik mie kemasan itu. Dan banyak lagi usahanya dia ya, usahanya dia. Itu berkat keuletan ya, keuletan.
Jadi pengalaman masa kecil itu luar biasa ya. Maka kalian pun usahakan masa kecil itu tidak dilalui dengan enak-enakan ya. Walaupun orang tuamu itu kaya raya misalnya, soge, ono tulisannya di sini soge gitu ya. Maka kamu tetap belajar untuk ulet ya, untuk ulet. Minimal itu ulet belajar gitu. Jangan enak-enakan karena orang tua soge terus tidak mau belajar. Itu minimal gitu. Kalau bisa belajar bisnis apa gitu ya. Sebab kalau kamu bisa jadi bisnismen, kamu akan akan sukses ini. Kamu akan sukses. Oke, ambil hikmah dari pengalaman tadi itu ya, anak kecil yang jualan permen ya. Sekarang saya akan bahas contoh soal. Ini teorinya hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Kita menggunakan teori dari bab lain ya. Kalau linear berarti kita ambil teori dari persamaan garis lurus. Kalau kuadrat bisa kita ambil dari dari fungsi kuadrat, dari lingkaran, dari elip gitu ya, dan seterusnya ya. Maka langsung saya bahas contoh soal, nanti sambil lalu kita kasih teorinya ya. Ada soal seperti ini, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya ini, dikatakan linear kenapa? Ini berpangkat 1, berpangkat 1. Ya. Jadi linear itu berpangkat 1, berpangkat 1. Jadi ada dua pertidaksamaan linear, sama syarat ini ditanya daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaiannya. Maka langkah pertama gitu ya. X plus Y itu kamu samakan dengan 5 dulu ya. Kamu samakan dengan 5. Lalu kamu cari ini ya. Saya membahasnya pelan-pelan dulu. Ini anggap sebagai suatu teori gitu ya. Yang ini memotong sumbu X misalnya. Kalau memotong sumbu X, maka syaratnya adalah Y-nya 0 gitu ya. Sehingga kalau Y-nya 0 kamu masukkan ke sini ya. Hasilnya X ditambah 0 sama dengan 5. Maka berarti kalau kita dapatkan X-nya 5 ya. Di sini kita bisa tuliskan satu, yaitu tipot. Tipot itu singkatan dari titik potong ya. Jadi saya singkat tipot ya, titik potong. Dengan sumbu X adalah berapa? 5,0. Ini X, Y. Ini X, Y. Itu yang memotong sumbu X. Terus yang berikutnya memotong sumbu Y ya, memotong sumbu Y. Maka memotong sumbu Y syaratnya apa? X-nya 0 gitu. X-nya 0. Kalau sumbu Y, X-nya 0. Kalau sumbu X, Y-nya yang 0 ya. Maka kalau X-nya 0 masukkan ke sini. Hasilnya 0 ditambah Y sama dengan 5 ya. 0 tambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya berapa? 5. Berarti kita tulis berapa? 5,0. Iya betul. Salah ya toh. Bukan ini ya toh. Makanya itu jangan dihafal ya, di logika. Logikanya ya, koordinat itu adalah X, Y itu yang diingat, X, Y. Maka kamu tulis sini X, Y. Berarti berapa? 0,5 begitu. Bisa dipahami ya? Oke, yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 6. Dengan cara yang sama seperti itu, saya tidak usah bahas seperti ini lagi ya. Berarti kalau motong sumbu X, apanya yang 0? Y-nya. Berarti kamu tulis X, Y. Y-nya 0. Dari mana? Kayak gini. Coba kita bayangkan aja sekarang.
0 ini masuk sini. 0 kali 2. 0. Berarti karena 0 tutup. Berarti X-nya berapa dapatnya? 6. Maka di sini adalah 6,0. Tahu ya? Sudah dapat seperti ini. 5,0, 6,0 ya. Terus setelah itu, kalau memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Berarti di sini 0 ya. Kalau begitu, 0-nya masuk ke sini 0, ini tutup 0, berarti Y-nya berapa? 6 dibagi 2. Berapa? 3. Maka di sini dapat 0,3. Bisa ya? Bisa ngikuti? Oke. Kalau sudah, kita gambarkan aja, kita gambarkan gambar ya. Gambarnya begini aja gambarnya. Serut, ini sumbu X, ini sumbu apa? Y. Ini kita masukkan ini. 5,0 berarti di sini ya, 5,0. Terus satunya 0,5 berarti di sini. Ya. Ini dari sini. Memotong sumbu Y berarti di sini. Kalau memotong sumbu X berarti di sini. Oke ya. Bisa dipahami ya. Jadi cara gambarnya begini aja, serut. Di sini 5,0, di sini berapa? 0,5. Ini berarti garis apa? X plus Y sama dengan 5. Ya, kalau sama dengan, itu berupa garis lurus kayak gini ya. Nah, ini yang ditanya apa? Lebih kecil. Kalau lebih kecil itu berarti berupa daerah. Berarti nanti daerahnya bisa dari garis ini ke bawah, atau bisa dari garis ini ke atas gitu ya. Nanti berupa daerah. Habis ini kita cari daerahnya. Yang penting tahu dulu cara gambar garisnya ya. Dari yang kedua ini 6,0 berarti di sini ya, di sebelah kanannya 5, betul ya. 0,3 berarti di bawahnya 5. Berarti gambarnya LLN aja begini. Serut. Ini berarti anggap lurus ini ya, anggap lurus ya. Enggak apa-apa enggak pakai alat kok ya. Anggap lurus. Serut. Ini berarti 6,0. Yang ini 0,3 ya. Ini berarti garis apa yang ini? X plus 2Y sama dengan 6 ya. Sekarang untuk mengetahui daerahnya gimana? Pakai titik uji ya. Titik uji ya. Titik ujinya sembarang ya, titik sembarang yang menurutmu enak. Tapi jangan yang ada di garis ini, jangan ada yang di garis ini. Berarti bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini ya. Kita coba aja yang di luar itu. Misalnya titik ini, enak ini titik ini 0,0 ya. Titik ujinya 0,0. Masukkan ke yang pertama ini, ke yang pertama misalnya ini. Tadi X plus Y lebih kecil sama 5. Ini masuk ke sana jadi 0. Ditambah Y-nya masuk ke sana, 0 lebih kecil sama 5 ya. 0 tambah 0 berapa? 0. Dengan 5, apakah benar lebih kecil? Benar ya. Jadi kita tulis ini benar ya. Maksudnya benar itu apa? 0 lebih kecil 5 itu benar ya. Kalau 0 lebih besar 5, salah ya. 0 lebih besar 5 kan salah. Ini 0 lebih kecil 5, berarti benar. Kalau benar, berarti yang diuji sama dengan DP ya. Yang diuji sama dengan DP. Berarti mana yang diuji? Ini yang diuji ini. Yang diuji ini, titik ini ya. Ini merupakan DP di sini. Berarti yang bukan DP itu yang ke sana. Ini bukan DP, berarti ini saya arsir begini ya. Saya arsir gini ya. Beri keterangan. Yang diarsir, yang diarsir ini bukan DP ya. Yang diarsir bukan DP. Berarti yang diarsir bukan DP. Ini bukan DP, berarti yang tidak diarsir itu DP ya. Biar nanti apa? Biar nanti yang memenuhi itu yang bersih gitu loh. Yang bersih. Dengan cara yang sama,
titik ujinya 0,0 ini ya. Kalau saya masukkan ke sini 0, y-nya diganti 0, 2 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 0, 0. Lebih kecil 6? Benar. Kalau benar berarti 0,0 itu dp. Oke, untuk garis 2 0,0 juga dp. Berarti ini juga dp, berarti ke sana kita arsir begini, ya toh? Nah, itu. Paham ini ya? Oke. Caranya sama dengan memakai seperti ini ya, seperti ini. Terus yang ketiga, x-nya lebih besar 0 ya. Coba. X lebih besar 0 itu, x lebih besar sama 0 itu berarti apa? Berarti x-nya adalah positif atau 0. Berarti positif itu kemana? Ini x positif di sini. Ya. Berarti yang memenuhi ke sana, yang positif. Yang ini tidak memenuhi, berarti ini kita arsir, tidak memenuhi kita arsir. Jadi kalau saya beri keterangan di sini apa? Yang memenuhi ya, yang memenuhi di kanan sumbu y. Jadi yang memenuhi di kanan sumbu y. Paham ya? Berikutnya di sini masih ada syarat lagi, y-nya lebih besar 0 ya. Berarti y lebih besar 0. Ini berarti apa? Y-nya positif atau apa? 0 ya. Y positif mana? Ini y positif di sini. Berarti yang memenuhi yang ke atas ya. Yang tidak memenuhi ke bawah. Saya arsir yang ke bawah. Ini yang ke bawah diarsir. Berarti DP-nya, daerah yang diminta, yaitu daerah penyelesaiannya adalah yang bersih. Mana yang bersih? Ini yang bersih. Ini DP ya. DP itu adalah daerah penyelesaian, bukan Dwipujo ya. Bukan Dwipujo. Tapi apa? Tapi daerah penyelesaian. Bisa ya ini ya? Usahakan ini paham ya. Kenapa? Karena nanti di kelas 11 ini persis kamu akan ulangi lagi seperti ini, cuman dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Mencari ini, mencari ini, mencari ini, mencari ini. Setelah itu apa? Ditanya nilai maksimum dan minimum. Bahkan apa? Sebelum ini nanti ada soal cerita. Soal cerita kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Itu nanti di kelas 11 ya. Oleh karena itu ini dipahami agar nanti di kelas 11 jadi lancar ya. Oke ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Sekarang ini contoh yang kedua, saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat ya, linear dan kuadrat. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut ini. Nah, seperti ini ya. Berarti 2x plus y lebih kecil sama 4, ini berarti linear ya. Kalau pangkatnya 1, pangkat 1 itu berarti linear. Dan yang ini pangkatnya 2 berarti kuadrat ya, berarti kuadrat, linear kuadrat. Nanti yang ketiga adalah kuadrat dan kuadrat ya. Jadi di sini kuadrat, di sini kuadrat ya. Maka langkahnya kamu cari daerah penyelesaian dari ini dulu. Untuk seperti ini caranya seperti contoh nomor 1 tadi. Bisa dipahami ya. Coba kita ulangi secara ringkas. Ini garisnya saya buat persamaan dulu. Titik potong dengan sumbu y berarti 0, kalau titik potong sumbu y berarti x-nya 0. 0-nya masuk sini, 0 berarti y-nya 4. Berarti di sini 4. Ini seperti contoh 1 tadi ya.
Terus berikutnya, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0, di sini 0 ya. Kalau Y-nya 0 masuk sini 0, tutup 0, berarti X-nya 4/2. Berapa? 2. Berarti di sini 2,0 ya. Sehingga kalau digambar, gambarnya begini. Gambarnya serut gini ya. Berarti gambarnya begini aja. Nah, berapa ini? 2,0 ya. 2,0 ini. 0,4 di sini. 0,4. Seperti contoh satu tadi, coba. Ini kita pakai apa? Titik uji misalnya. Titik ujinya sembarang. Titik ujinya misalnya 0,0. Ini bebas, pokoknya tidak ada di sini ya. Tidak ada di garis ini. Yang enak itu ini ya. Berarti 0,0. 0,0. Masukkan ke situ ya. Jadi apa? 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil sama berapa? 4 ya. 2 ditambah 0, 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil sama 4. 2 kali 0 berapa? 0. Tambah 0, 0 lebih kecil sama 4. Berarti oke ya. Maksudnya oke apa? Benar ya, benar. Kalau benar berarti apa? Ini DP ya. Yang bukan mana? Berarti dari sini ke sana. Ini saya arsir aja gitu ya. Nah, ini. Beri keterangan bahwa apa? Yang diarsir bukan DP. Berarti ke sana DP-nya ya. Oke. Yang berikutnya tentang ini. Yang ini kita gambarkan. Sebetulnya teorinya ini ada di bab berikutnya nanti gitu ya. Tapi karena contohnya sudah ada di sini nggak apa-apa ya. Kita kasih sementara aja dulu ya teorinya. Teorinya kayak gini misalnya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ini berupa parabola, gambarnya parabola itu seperti ini ya, atau begini. Kamu lihat A-nya ini, kalau A-nya lebih besar 0 itu berarti positif, kalau positif gambarnya terbuka ke atas kayak gini ya. Kalau lebih kecil 0 berarti negatif, berarti gambarnya terbuka ke bawah. Oke, sekarang untuk ini terbuka kemana? Ke atas ya, sudah tahu ya. Nah berikutnya apa? Kita faktorkan aja yang ini. Faktornya adalah X kali X min 2 ya. Di bab sebelumnya kita sudah bahas pemfaktorannya, cara pemfaktoran itu. Ini kita langsung pakai. Pokoknya prinsipnya gini, ini kali ini harus sama dengan itu, ini kali ini harus sama dengan itu ya. Ini sudah benar ya. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 0, dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2 gitu. Ya. Sehingga kalau digambar begini aja, terbuka ke atas begini, di sini misalnya sumbu X ya, di sini 0, di sini berapa? 2. Ini 0, 2. Tahu ya? Maka di sini berarti sumbu Y. Anggap lurus ya. Anggap lurus, nggak apa-apa ya, karena kita nggak pakai alat di sini. Dan memang lebih alami nggak pakai alat ya. Kalau pakai alat nanti biasa kalau bagus itu. Oke, sekarang titik uji sembarang ya, titik uji berapa? 0,0 nggak boleh. Mengapa? Karena 0,0 ada di sini, ada di kurva ini. 2,0 nggak boleh. Yang boleh sembarang ya, selain ini pokoknya. Di sini aja, kan ada titik 0,1 di sini. Ya toh? Ada 0,1, ada 0,2, ada 0,3. Itu yang dicoba. Coba titik uji 0,1 misalnya. Masukkan ke sini ya, ke sini. Saya tulis itu, Y sama dengan apa itu? X kuadrat min 2X, lebih besar sama ya. Ini Y-nya 1, ini 1 sini. 1 lebih besar sama 0 kuadrat min 2 kali 0. Ini 0, ini 0, 0 kurangi 0, 0. 1 lebih besar 0, benar? Benar, berarti oke ya, oke. Berarti apa? Yang diuji sama dengan DP. Berarti 0,1 ini DP. Di sini berarti DP ini ya, bagian sini lah. Itu DP. Yang bukan bagaimana? Berarti di sana ya. Saya arsir ini, yang bukan saya arsir ya. Nah, ini.
Paham ya? Jadi diarsir, saya beri keterangan, bukan apa? Bukan DP. Bisa ya? Oke. Sekarang untuk mengetahui ini, daerah penyelesaian dari sistem ini, cukup gambar ini dan gambar itu disatukan aja gitu ya. Coba kalau kita satukan bagaimana? Di sini aja ya kecil-kecil ya, enggak apa-apa ya. Seret gini. Serut. Ini tadi X, ini berapa? 2, di sini 0. Berarti ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Arsiran ini tetap saya pakai gini ya. Ini arsirannya. Terus gambar itu. Ini juga kebetulan 2,0 ya, kebetulan. Ini 2,0. Berarti di sini. Kalau bukan 2,0, 5,0 berarti gini aja nggak apa-apa ya. Tapi karena kebetulan sama, maka di sini nanti. Ini 2,0 ya. Terus ini ke sana. Seret. Serut. Ini tadi berapa? 0,4 ya, 0,4. Arsiran itu saya pindah ke sini. Ini tadi, ini arsirannya ini. Nah, mana daerah yang bersih? Ini daerah yang bersih. Berarti di sini DP-nya. Gitu. Bisa dipahami ya? Tidak sulit ya? Jadi di sini yang perlu dikuasai adalah apa? Gambar garis. Kalau pangkat 1 itu garis lurus ya. Jadi garis lurus seperti ini. Cari titik potong dengan sumbu X, cari titik potong dengan sumbu Y, tahu gambarnya ya. Terus titik uji, itu yang perlu diingat. Kalau ini fungsi kuadrat, ini fungsi kuadrat namanya, berbentuk seperti ini pangkat 1, pangkat 2, itu parabola. Sementara teorinya ini, kalau A-nya besar 0 terbuka ke atas, kalau A lebih kecil 0 lebih kecil terbuka ke bawah. Karena ini positif, terbuka ke atas tadi ya. Oke, seperti itu. Ada kesulitan? Tidak ya. Nanti ini kita lanjutkan seri berikutnya, yaitu apa? Tentang pertidaksamaan dua variabel. Kalau ini kuadrat gitu ya. Kuadrat. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa di channel ini ada deskripsi ya. Ada deskripsi. Di deskripsi itu ada link ya. Itu link apa? Pembahasan tentang ini ya, pembahasan tentang ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas tentang ini bisa dilihat apa? Di linknya ya, di deskripsi ya. Kalau deskripsinya itu kurang jelas, diputar lagi videonya ini ya, diputar lagi videonya ini, diulang-ulang sampai paham ya, sampai paham. Di matchkan ya, dipadukan antara yang di deskripsi yaitu yang tertulis dengan yang penjelasan video ini. Insya Allah kamu akan paham matematik ya. Baik, kita akhiri. Di belakang ada tantangan seperti biasa ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga di deskripsinya itu bermanfaat. Di setiap konten ada deskripsi, ada pembahasan tentang ini ya, ada pasti. Kamu bisa buka itu. Nah, semoga bermanfaat, semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.